Berbeda dengan Jia yang sebelumnya terlihat bahagia, Sia malah berekspresi sebaliknya. Ia sibuk bengong seolah ia menyesal telah menikah dengan Jia. Dan keanehan tersebut juga dirasakan Jia. Mungkin ia merasa bersalah yang akhirnya Jia memberanikan diri untuk berbicara. Ia menenangkan Sia dengan mengatakan perkataan yang membuat pendengarnya sedih. Bagaimana tidak, setelah sebelumnya Jia tersenyum-senyum, tiba-tiba saja ekspresinya berubah. Ia mengatakan janjinya bahwa Jia bakal hilang di kehidupan Si setelah anak mereka lahir katanya. Terus ia juga berjanji tak akan mengusik kehidupan Si dan Ana setelah mereka menikah nanti. Dan perkataan itulah yang membuat sedikit raut wajah Si berubah seolah beban pikirannya terlepas. Itu dibuktikan Si kembali berhubungan baik dengan Ana lewat sebuah video call. Mereka membicarakan tentang pernikahan idaman mereka. Bukan itu saja, Ana juga mengungkapkan rasa sayangnya terhadap Si. Dan ungkapan tersebut membuat Si semakin yakin untuk berpisah dengan Jia. Setelahnya malam pertama mereka diisi dengan pisah ranjang dalam situasi yang sangat canggung. Momen yang menyedihkan terus berlanjut. Itu berawal ketika nenek Si meminta Jia tinggal di rumah mewah mereka. Tapi ide itu diprotes oleh Si seolah ia tak mau tinggal bersamanya. Walaupun begitu, Si tak bisa apa-apa. Yang akhirnya nenek Si dengan antusias menyambut dan memperkenalkan rumah mereka kepada Jia dengan ramah. Tapi setelahnya lagi Jia harus menerima pil pahit ketika Si kembali menyinggung tentang perceraian mereka. Bahkan Si mengiming-imingi fasilitas wah supaya Jia menandatangani surat cerai mereka. Dan itu membuat Jia kembali merenung. Ia tak bisa membayangkan kalau anaknya nanti diasuh oleh Si dan Ana. Ia membayangkan itu dengan ekspresi sedih. Sampai akhirnya Jia mantap menandatangani surat tersebut dan mengembalikan cincin kawinnya kepada Si. Dengan alasan kalau anaknya nanti bersama ayahnya kehidupannya bisa terjamin. Dan satu lagi Jia menolak semua pemberian fasilitas wah dari Si tadi, karena ia tak ingin menjual anaknya sendiri katanya. Mendengar itu Si tak bisa berkata apa-apa lagi. Kehidupan Jia terus berlanjut. Untuk sekarang keanehan terjadi di tempat kerjanya. Semua karyawan yang selalu menindasnya berubah perhatian. Dan ternyata bukan tanpa alasan mereka bersikap seperti itu, karena sekarang Jia naik jabatan menjadi seorang asisten. Dan itu membuatnya kaget. Dan ternyata semua yang terjadi saat itu kepada Jia adalah ulah dari Si. Selain mempunyai ruangan khusus bekerja, pekerjaan Jia saat ini juga terlihat menyenangkan. Ia hanya menghadiri pameran-pameran saja seperti yang saat ini Jia lakukan. Ia menghadiri sebuah pameran yang ternyata di sana juga ada si tampan yang baru diketahui bernama Dilan. Dan setelahnya mereka menghadiri sebuah rapat membahas bisnis perusahaannya. Dan yang mengagetkan lagi sekarang giliran Si yang muncul. Di tengah-tengah rapat tersebut terselip momen yang membuat Si kesal. Bagaimana tidak, Jia yang notabene istrinya malah ketiduran di bahu Dilan. Yang kejadian itu membuat Si aneh. Bukan itu saja, kekesalan Si bertambah ketika Jia memilih untuk pulang dengan Dilan. Padahal Si sendiri dengan dongkol memintanya untuk pulang bersama. Dan ternyata alasan Jia melakukan itu karena sebelumnya Si sendiri yang mengatakan kalau mereka pura-pura tidak kenal kalau di luar katanya. Dan faktanya sekarang Si sendiri yang melanggar perjanjian tersebut. Dan kekesalan Si terus berlanjut sampai ke rumah mereka. Masih dengan keadaan kesal, Si menginterogasi Jia tentang kejadian tadi, tapi diabaikan karena mual-mual Jia kembali kumat. Dan ternyata kedekatan Dilan dan Jian tidak sampai di situ saja. Bahkan ada momen di mana saat mual-mual Jia kembali kumat, di sela-sela kunjungan kerja mereka, Dilan dengan perhatian membawanya ke sebuah rumah sakit. Bahkan melihat perhatian Dilan terhadap Jia tersebut, dokter di sana mengira kalau keduanya pasangan suami istri. Dan itu langsung dibantah oleh mereka. Dan untuk kandungan Jia sendiri, menurut dokter kalau apa yang dirasakan Jia saat ini sudah biasa katanya. Tiba saatnya masalah terjadi menimpa Jia. Itu diawali ketika Jia dan Dilan kepergok berduaan oleh kerabat Si dan mengira kalau mereka selingkuh. Lantas tanpa pikir panjang ia mengabadikan momen tersebut dan melaporkannya kepada ibu Si. Tahu apa yang terjadi, ibu Si tidak percaya dengan ocehannya. Ia malah tertarik dengan masalah perusahaan yang melibatkan kerabat Si. Karena yang bertanggung jawab atas itu adalah anak kerabat Si sendiri. Ibu Si marah-marah karena perusahaannya yang terkenal dengan produk kualitas jempolannya harus ternodai dengan memproduksi pengharum ruangan yang beracun. Karena menurutnya selain mencoreng nama perusahaan, itu juga berbahaya bagi janin Jia katanya. Mungkin mual-mual Jia berkaitan dengan itu. Merasa selalu dianaktirikan, akhirnya kerabat Si ini ikutan marah yang berakhir ibu Si pingsan dan dirawat. Dan tahu apa yang terjadi selanjutnya? Kerabat Si beralasan ibu Si dirawat karena melihat perselingkuhan Jia dan Dilan katanya. Dan yang sebelumnya Si percaya saja dengan alasan kerabatnya tersebut. Padahal faktanya tidak seperti itu, yang akhirnya ia marah-marah terhadap Jia.
yang apa-apa selalu meminta bantuan Dylan katanya. Si Yi sempat keceplosan mengakui kalau Jia adalah istrinya, tapi ia relat kembali dengan tampang gugup. Mungkin merasa bersalah, akhirnya Jia memutuskan untuk meninggalkan rumah si Yi. Dan yang membuat si semakin kesal adalah ia diberitahu hanya lewat selembar kertas saja. Dan kekesalannya bertambah ketika ia tahu kalau Jia sebelum pergi sudah menyiapkan semua kebutuhan si Yi, seperti menyiapkan baju kerja, sarapan, dan lainnya. Dan hasilnya membuat si kepikiran sampai-sampai kerjanya pun sudah tak fokus lagi. Dan itu disadari asistennya, yang akhirnya si menceritakan tentang masalah rumah tangganya itu. Mendengar masalah tersebut, asistennya mempunyai sebuah ide untuk membawa istrinya kembali. Dan ide tersebut membuat si tersenyum, entah apa yang akan si lakukan. Dan ternyata si membuat sebuah rencana dengan sengaja meminta asistennya ikut nginap di rumah sahabat Jia, yang entah kenal dari mana mereka. Mungkin hanya sebatas atasan dan anak buah saja. Akibatnya Jia tak mendapatkan tempat. Yang membuat dia bingung adalah ia sekarang harus tinggal di mana. Disuruh tinggal di hotel, ia tak punya uang, sampai akhirnya Dylan datang dan menawarkan tempat tinggalnya. Tapi lagi Dylan keduluan si yang juga datang ke sana untuk menjemputnya. Merasa tidak ingin istrinya dibawa pulang lelaki lain, si mengancam Jia, yang akhirnya mau tak mau Jia turuti. Sudah berapa kali keanehan si diperlihatkan, seolah-olah ia cemburu seperti yang pernah dilakukannya sebelum-sebelumnya. Untuk kali ini entah dapat hidayah dari mana, si mendadak ingin menemani Jia memeriksakan kandungannya. Dan itu benar-benar si lakukan, seperti menemani terapi terus menemani konsultasi, sampai pada suatu ketika keanehan dari si tersebut terungkap. Itu diawali ketika Jia tak sengaja mengupik pembicaraan dokter kandungannya. Dan si yang saat itu dihakimi oleh dokter tersebut. Yang ternyata dokter itu tahu semua perhatian yang dilakukan si terhadap Jia hanya akting semata. Dan itu membuatnya kecewa. Ya intinya dokter kandungan ini benar-benar membela Jia habis-habisan atas perlakuan si kepada Jia yang tidak tulus. Dokter ini juga membicarakan tentang sakitnya melahirkan dan hal-hal yang membuat si tak bisa ngomong lagi. Sampai akhirnya si sadar kalau Jia mendengar semuanya dan ia mencoba menjelaskannya. Tapi Jia terlanjur kecewa, ia merasa dipermainkan dengan perlakuan-perlakuan si yang sok seperti suami idaman itu. Yang akhirnya Jia pergi dan curhat ke ibu mertuanya yang saat itu sedang tak sadarkan diri. Mungkin merasa berlebihan dengan kebaperan yang ada di saat hubungan mereka hanya sebatas pasangan suami istri yang tanpa perasaan cinta itu. Dan hanya bermodalkan anak tersebut, akhirnya mereka memutuskan untuk baikan. Tapi perlakuan-perlakuan si masih tidak berubah, ia tetap baik hati dan perhatian terhadap Jia. Tidak ada yang aneh memang dengan keduanya yang berstatus pasangan suami istri. Dan itu wajar saja, yang jadi masalahnya mereka itu cuma nikah bohongan yang terpaksa bersama demi pewaris keluarga si yang dinanti-nantikan neneknya si Yi. Atas dasar kebohongan tersebutlah saya berani mengatakan aneh. Atau mungkin perasaan si Yi memang sudah benar-benar berubah seperti yang saat ini diperlihatkan. Si Yi repot-repot menemani istri dan kakak iparnya shopping di pusat perbelanjaan. Dan di tengah-tengah momen kebersamaan mereka terselip momen yang membuat dia terkagum-kagum dengan suaminya itu. Yaitu ketika mereka terjebak di sebuah lift, ditambah lagi kakak iparnya yang saat itu sedang hamil besar. Yang membuat mereka panik, tambah panik lagi saat kakak ipar si memberikan kode akan segera melahirkan di tempat tersebut. Dengan pikiran dewasanya si berpikir tenang, ia sesegera mungkin menghubungi Dr. Hao atau dokter kandungan yang sempat menghakiminya tadi. Ia meminta sarannya untuk melakukan pertolongan pertama pada ibu melahirkan. Dan pertolongan pertama yang dilakukan si tersebut sukses menyelamatkan kakak iparnya sendiri. Sampai lift terbuka dan penanganan medis datang. Dari situlah dia merasa kalau suaminya merasa jadi superhero. Bukan hanya dia, Dr. Hao yang sempat melakukan kebaikan si akibat pelakuannya kepada Jia pun berubah pandangan. Setelah momen tersebut beralih ke momen yang membuat baper. Itu terjadi ketika perusahaan si sukses besar dalam meluncurkan produknya. Tepatnya saat si mengabarkan berita tersebut kepada neneknya yang masih belum sadarkan diri. Jia yang mendengar itu langsung memujinya. Bukan itu saja, untuk pertama kalinya Jia berani memeluk si yang saat itu membuat si mematung. Dan setelahnya membalas sambil berekspresi tersenyum. Kebersamaan mereka terus berlanjut seperti saat ini Jia kesulitan dalam pekerjaannya, lantas ia meminta bantuan si Yi. Walhasil senyum tipis kembali terlihat di bibir si Yi. Dan satu lagi saat Jia tertidur dengan cekatan si memberikan perhatian lebih. Dan perlakuan tersebut sukses juga membuat Jia tersenyum. Dan ternyata selama ini nenek si hanya pura-pura koma saja. Itu ia lakukan mungkin ingin tahu seberapa pedulinya cucu dan anaknya kepada si nenek. Tapi sayangnya hanya satu yang si nenek rasakan, yaitu kepedulian Jia terhadapnya yang setiap saat selalu mengunjunginya.
untuk curhat kepada si nenek tentang permasalahan rumah tangganya. Atas dasar itulah saat ini ia menemui si Yi yang memintanya untuk menaikkan jabatan Jia menjadi wakil direktur atau wakil si di perusahaan mungkin. Awalnya si menolak setelah mendapat ancaman kalau permintaannya tidak cucunya penuhi. Awas saja katanya, semua warisan akan ia berikan kepada Jia. Dan perkataan neneknya itu membuat Jia tak bisa apa-apa selain mengangguk. Setelah menemui si Yi, si nenek juga menemui Jia yang langsung membuatnya kaget melihat si nenek sudah sehat kembali. Ia memberikan beberapa saran untuk Jia seperti Jia harus pede, terus jangan merasa tak pantas menjadi istri si Yi. Justru sebaliknya si Yi lah yang tak pantas untuk Jia katanya. Mendengar perkataan tersebut bisa dipastikan kalau si nenek sangat menyayanginya dan benar-benar sudah melihat ketulusan seorang Jia.